Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hai semua, di sini aku Mutia Sabilal Haq diberi kesempatan untuk mengisi video setitik embun edisi spesial Ramadan. Ramadan adalah bulan kemuliaan bagi segenap umat muslim. Di bulan ini, umat muslim akan berlomba-lomba untuk melakukan berbagai amalan ibadah serta berbuat kebaikan. Tidak hanya melakukan amalan ibadah yang wajib, tetapi melakukan amalan ibadah yang sunnah, bahkan melakukan amalan mubah yang berpahala pun juga. Karena di bulan Ramadan ini, pahala akan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Sebagai bulan yang istimewa, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan sehingga bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan ini justru menyia-nyiakan segala manfaat dan keberkahan yang terkandung di dalamnya. Tapi gimana sih caranya biar kita nggak menyia-nyiakan Ramadan ini begitu saja? Di sini aku bakal jabarin poin-poin pentingnya. Yang pertama, mengerti segala manfaatnya. Manfaat berpuasa di bulan Ramadan ini dibagi menjadi dua, yakni secara fisik dan spiritual. Secara fisik, puasa dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebab dengan berpuasa sebulan penuh, kita dapat belajar untuk mengendalikan dan mengontrol pola makan kita. Sedangkan secara spiritual, banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai amalan ibadah. Dan dengan menahan lapar dahaga, menjadikan kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain di sekitar kita. Manfaat lain terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Mau nggak dosa-dosanya diampuni? Mau lah pasti. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Dengan dikurungnya setan-setan, bukan berarti manusia bebas dari kesesatan. Peranan menjaga hawa nafsu di bulan Ramadan ini justru memberikan dampak besar bagi keseharian. Jika kita tidak pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu, maka bisa dipastikan kita yang akan dikendalikan oleh akal buruk kita. Jadi, jangan sampai seperti itu ya. Yang ketiga, memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Melakukan amalan ibadah yang wajib dan juga sangat dianjurkan untuk melakukan amalan yang sunnah. Saat ini, umat muslim sedang berbondong-bondong dan berlomba-lomba melakukan amalan-amalan sunnah karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di berbagai musola dan masjid-masjid, lantunan ayat suci Al-Quran yang terdengar di setiap sudut kota dan desa, berbagi takjil makanan ketika menjelang azan maghrib, dan masih banyak lagi amalan kebaikan lainnya. Nah, itu semua dilakukan untuk meraih keutamaan di bulan yang suci ini. Yang keempat, selalu produktif dan membuat target. Dengan dibuatnya target, akan mengontrol aktivitas keseharian kita selama Ramadan ini. Dan akan menambah atensi kita untuk fokus terhadap target tadi yang telah kita buat. Dan perlu diingat, harus diingat pula, jangan jadikan puasa sebagai penghalang kita untuk melakukan suatu keproduktifan. Jangan jadikan puasa sebagai sarana berleha-leha dan bermalas-malasan dengan alasan lapar lah, haus lah, capek lah, dan alasan-alasan lainnya. Niatkan puasa kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, itulah tadi tips-tips dari aku. Semoga kita semua bisa sama-sama semangat dan istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Cukup ini yang bisa aku sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.